dari dulu orang-orang dulu seperti penjelajah ya, yang menemukan benua mungkin yang dulu menemukan benua Amerika dan sebagainya, menjelajah Samudra Atlantik, Pasifik. Nah, mereka juga mempelajari, mereka secara dari pengalaman pelajari tentang arus samudra, karena itu sangat penting. Luar negeri, karena profesi bidang oceanografi lebih banyak diakui dan dibutuhkan di negara-negara maju, karena mereka lebih spesifik untuk mereka ilmu yang mereka dapatkan. Tapi alhamdulillah sekarang di Indonesia juga sudah berkembang ya, sudah ada universitas yang membuka jurusan khusus untuk oceanografi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya, para peserta Career Counseling Department Webinar Series Introduction to College Majors. Saya ucapkan selamat bergabung di acara kita. Insya Allah acara ini rutin kita adakan setiap minggu. Jadi teman-teman semuanya, para peserta juga bisa memfollow up sosial media Fatih Bilingual School untuk mengetahui lebih lanjut tentang jadwal acara webinar kita. Baik, teman-teman semuanya dan semua para guru dari Fatih Bilingual School maupun dari luar sekolah Fatih Bilingual School yang saya muliakan. Untuk hari ini kita khususnya, teman-teman sudah tahu kita mempelajari tentang oceanografi. Nah, sebelum nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang oceanografi, yang akan kita bahas insya Allah pada hari ini yang pertama tentang deskripsi jurusan, karena kita fokusnya ini kepada jurusan kuliah. Ini berbeda dengan series webinar yang satunya lagi dari Career Counseling yang fokus kepada karir atau pekerjaan. Yang di sini kita lebih fokus kepada jurusan. Jadi kita akan mengupas tentang jurusan perkuliahan, yaitu pada universitas nantinya. Pertama kita bahas deskripsi jurusan, apa itu oceanografi, kemudian kelebihannya. Jadi kenapa harus kuliah di jurusan oceanografi? Kemudian di dunia perkuliahan tentu saja kita akan melihat di mata kuliah apa saja yang akan dipelajari. Kemudian dengan pengetahuan dan keahlian. Jadi apakah ada skill, kemampuan khusus yang harus dipersiapkan untuk kuliah di jurusan oceanografi. Kemudian prospek kerja. Jadi tentunya setelah lulus kuliah kita juga harus mempunyai prospeknya ya. Kita melihat prospek kerjanya, apakah lulusan dari program studi oceanografi dapat bekerja di bidang apa-apa saja. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang kampus terkait. Jadi di oceanografi ini program studinya itu yang terbaiknya ada di universitas apa-apa saja. Kita fokusnya di Indonesia, tapi nantinya kalau untuk yang luar negeri kita nanti bisa juga kita sampaikan informasi tambahan. Baik, yang pertama tentang jurusan ya, deskripsi jurusan. Sebelum kita bahas apa itu oceanografi, saya ingin tahu dulu pendapat dari para peserta di sini. Kira-kira apa tuh oceanografi? Ketika mendengar kata saya juga pengucapannya agak ini oceanografi ya, ada oceanonya. Kira-kira ini membahas tentang apa? Apakah bisa dituliskan di kolom chat? Silakan. Jadi bisa ditulis di chatnya apa itu oceanografi ya. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah ada yang menulis tentang oceanografi. Ada yang nulisnya kelautan, ya. Kita tunggu yang lainnya. Udah tulis kelautan, kemudian ada yang menulis samudra. Oke, kita bisa lihat ini apa-apa saja ya kira-kira gitu ya. Oke, kita lihat apakah ada lain yang ingin menuliskan tentang oceanografi. Oke, banyak yang sudah menuliskan, kita lihat satu-satu dulu. Ada yang mengatakan oceanografi tentang cuaca. Oke, ada yang menjawab namanya cuaca. Kemudian kita bacakan lagi.
Ya, ada yang mengatakan ilmu laut ya, banyak ilmu laut. Oke, ilmu laut. Oke, kemudian ada yang mengatakan tentang nelayan. Oke, jadi berkaitan dengan nelayan. Oke, kita lihat lagi yang lain. Penelitian laut, ada yang menjawab penelitian laut. Geografi dari lautan atau samudra. Kemudian ada yang mengatakan juga lagi tentang laut. Nah, kebanyakan teman-teman di sini menjawabnya itu adalah tentang laut ya, tentang laut. Oke, jadi secara umumnya jawaban dari teman-teman betul, karena umumnya dipelajari tentang oceanografi karena ada kata oceano, jadi dia mempelajari tentang laut, gitu ya, ada oceanonya. Tapi secara umum kita definisinya dia mempelajari all aspects of the ocean. Jadi tidak hanya beberapa aspek terkhusus saja, misalnya tentang kebersihan dari ocean misalnya, atau tentang arus samudra, arus gelombang yang ada di laut, tapi mempelajari segala aspek, yaitu ada pada biologisnya di situ, pada makhluk hidup atau organisme. Nah, jadi oceanografi ilmu yang pelajari fenomena laut. Kita tahu kalau laut itu memiliki banyak fenomena ya. Kalau fenomena laut itu segala sesuatu yang terjadi di laut. Kemudian ilmu pelajari tentang bisa diaplikasikan ya ke banyak bidang seperti rekayasa lingkungan, bencana laut. Jadi kalau mempelajari tentang terjadinya gempa di laut, bencana laut juga ada kaitannya dengan oceanografi dan juga tentunya namanya mitigasi bencana ya. Misalnya waktu terjadi tsunami ya yang dari dasar laut, itu juga bisa dipelajari di oceanografi, bagaimana penyebabnya dan bagaimana bisa diantisipasi. Kemudian perilaku laut memang ya susah ya untuk diprediksi, kadang gelombangnya tinggi, pasang, surut. Juga ada juga terjadi seperti tenggelamnya pulau-pulau yang ada di dunia ini. Nah, ini juga dipelajari di oceanografi. Jadi secara singkat kita katakan bahwa oceanografi adalah ilmu yang pelajari fenomena laut yang kemudian dapat diaplikasikan ke banyak bidang. Jadi banyak sekali bidangnya seperti rekayasa lingkungan, bencana laut, perikanan, dan mitigasi bencana. Jadi oceanografi ini adalah sangat menarik untuk didalami dan dipelajari karena bidangnya itu sangat luas. Ya, kalau kita lihat di samudra atau di laut itu sangat luas, banyak sekali misteri yang belum bisa kita temui ya apa yang ada di sana. Masih banyak yang perlu dipelajari. Oke. Selanjutnya oceanografi itu ilmu kelautan dan perikanan ya. Banyak yang tadi ada juga yang menuliskan bahwa dia adalah tentang ilmu kelautan atau jurusan perikanan. Kemudian ada juga ini belum ada yang menjawab, tapi ada juga banyak orang berasumsi bahwa dia adalah teknik perkapalan. Jadi fokusnya itu pada perkapalan karena ada samudranya di laut, berarti ada kapal, berarti pelajari tentang teknik perkapalan. Tetapi oceanografi lebih luas dari itu. Ya, jadi dia mencakupnya seperti topik organisme laut misalnya, mempelajari apa yang ada dalam laut, ada organismenya, misalnya ada lumba-lumba, tentang yang ada di laut, ini juga dipelajari di oceanografi. Kemudian juga tentang dinamika ekosistem ya, jadi pergerakan pada ekosistem, ada perubahan-perubahannya, itu juga dipelajari. Apalagi kalau sekarang isunya sudah mulai permukaan laut semakin tinggi ya. Jadi itu ada fenomena-fenomena yang juga dipelajari dan diteliti di oceanografi. Kemudian arus samudra. Jadi kalau arus samudra dari dulu orang-orang dulu seperti penjelajah ya, yang menemukan benua mungkin yang dulu dari menemukan benua Amerika dan sebagainya, menjelajah Samudra Atlantik, Pasifik. Nah, mereka juga mempelajari, ada mereka secara dari pengalaman pelajari tentang arus samudra karena itu sangat penting. Jadi sampai ada yang dari Amerika, saya lupa nama lengkapnya, Benjamin apa, dia juga memetakan ya arus samudra yang ada di waktu dia melakukan penjelajahan kapal. Jadi sekarang banyak yang pelajari seperti geologi dasar laut juga. Jadi banyak hal menarik yang terjadi di laut yang kebanyakan kita tidak tahu gitu. Jadi dalam pelajaran oceanografi pasti teman-teman nanti akan berwawasan luas, akan banyak lebih tahu lagi. Tidak hanya tahu di darat ya, di laut juga banyak tahu. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh kelebihan-kelebihannya, saya ingin menunjukkan satu video. Jadi ada video tentang real life-nya ya, oceanographer kita bilangnya kalau orang yang
sudah bergelut di bidang oceanografi. Jadi pemanfaatannya seperti apa? Apa saja yang mereka lakukan ya? Pasti teman-teman penasaran, oceanografernya ngapain aja nanti waktu sudah menjadi pekerjaan. Jadi sebagai gambaran kita lihat dulu ya untuk di sininya. Oke. Jadi saya share videonya, kita lihat bersama-sama. Most of the waters and ocean floor remain unexplored. Way to find out what lies in the deep. Since 2004, a team of scientists has been cruising the Caribbean surrounding Puerto Rico, as well as St. Thomas and St. John Islands in the U.S. Virgin Islands, to create a comprehensive map of the seabed. NOAA, the National Oceanic and Atmospheric Administration, is the U.S. agency in charge of mapping, protecting, and managing some of these waters. They're updating old nautical charts. So a nautical chart has soundings on it, just discrete locations. But our map is continuous. We can see the ups and downs. Oke, kita lihat di sini kalau di oceanografi seperti sini, oceanographer ini juga terlibat dalam mission untuk penelitian ya, seperti mapping pada permukaan pada dasar laut. Nah, ini kita lihat lagi bersama apa yang mereka kerjakan. The ridges, the ledges of the sea bottom, and all of that is important information for a manager, as well as to make the linkages between the seafloor habitat and the types of organisms that are using that. The waters off the coasts of St. Thomas and St. John have important habitat, including coral reefs. The waters have protected areas as well as areas where commercial fishing is allowed. Each year, the NOAA ship Nancy Foster zigzags through the water using sonar to scan the seabed. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya dengan menggunakan sonar. Ini menggunakan sonar bisa mendeteksi yang bagian dasar permukaan dasar laut yang menggunakan teknik sistem sonar. Jadi mereka bisa melakukan mapping atau pemetaan dasar laut. The ship emits more than 3,500 pings per second in a wide fan, creating an image as if painting strips of data across the sea floor. Weeks of back and forth sailing in a pattern much like mowing a lawn yields traditional chart information, including bathymetry or depth in incredible detail. But the sonar data reveals a lot more than depth. Based on the intensity of the echo, scientists can tell if the bottom is hard, sandy, soft, covered in coral, seagrass, or other soft plants. By combining the sonar data with direct observations, NOAA creates detailed maps of the seafloor habitat. Ya, kalau kita lihat di sini peta yang mereka hasilkan sangat lengkap ya, menggunakan semuanya, di mana ada terumbu karang, apakah ada yang berpasir, bagaimana ada berlumpurkah di bawah lautnya. Jadi mereka itu seperti memetakan daratan ya, sangat canggih, semuanya bisa dilihat dari tekstur dasar. The ROV is a key to understanding the sonar data. Operated by scientists on the ship, it sends back video and still images. Then, the sonar data can be combined with the visual data. The researchers are looking for several answers to questions. Why are fish going to a certain location? Are there behaviors that are going on? Are there certain types of fish that are going there? So they're kind of a very focused science application. Oke, jadi seperti dikatakan oleh oceanographer ini, ya fokusnya itu di laut sangat beragam. Dia fokusnya misalnya kemana dari populasi ikan, pergerakan ikan, kenapa di sini tidak adanya ikan, kenapa di sini lebih banyak dari populasi ikan dan sebagainya. Jadi mereka menganalisis semua data. Nah, disitulah oceanografi sangat berperan karena dia mengikuti semuanya ya, semua bidang diikuti. Oke, saya harap dari teman-teman di sini sudah punya sedikit gambaran sekarang. Oh, ternyata di oceanografi juga aplikasi sehari-harinya, misalnya di penelitian di laut, bisa juga seperti ini. Iya, memang kalau kita bicara tentang oceanografi, seperti saya katakan tadi, itu sangat luas. Ya, kita nggak bisa katakan dia cuma tentang di laut saja. Nanti kita akan lihat bagaimana dia juga berbicara tentang climate atau meteorologi, juga tentang atmosfer ya. Jadi sangat luas. Baik. Oke, jadi teman-teman,
Di sini kita akan melihat lagi bagian kedua, yaitu tentang kelebihan. Jadi apa saja kelebihan? Kenapa kita harus memilih jurusan ini ya? Jadi kalau sekitar 70% permukaan bumi adalah laut. Ada yang literatur menerangkan 65%, ada 70%. Jadi sangat luas ya. Sisanya daratan. Jadi 70% itu laut, air ya. Cuaca atau iklim yang terjadi di darat dipengaruhi oleh yang terjadi di laut. Makanya oceanografi perlu dipertimbangkan ya di karir ke depan, karena kita nggak tahu faktor cuaca yang tidak menentu, kemudian iklim ya yang terjadi di dunia dengan banyak sekali perubahan yang ada. Makanya ahli oceanografi sangat dibutuhkan. Juga tapi jurusan ini perannya penting, tapi selama ini kurang populer ya, kurang dilirik karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh siswa-siswa. Jadi jika nanti teman-teman memilih oceanografi, nanti akan memiliki banyak pengetahuan dan keahlian yang jarang dimiliki oleh orang lain. Jadi keren sekali pasti. Ya, kita lihat kelebihannya. Kelebihannya pertama, berwawasan luas. Ya, jadi karena bidangnya itu dari berbagai disipliner, artinya dari bidang yang berbeda ilmunya. Contohnya ada yang tentang laut, tentang apa yang terjadi di laut, proses-prosesnya, semuanya dipelajari. Jadi akan banyak sekali wawasan yang didapatkan. Yang kedua, kelebihannya sangat dibutuhkan untuk mengkaji pemanfaatan laut dan memastikan bahwa aktivitas dilakukan oleh manusia di lautan adalah aman. Nah, jadi banyak sekali penyelewengan yang terjadi, pengerusakan yang dilakukan, jadinya banyak di laut, di samudra itu tercemar. Jadinya itu bisa ahli oceanografi, mereka bisa meneliti dan juga nanti bisa memberikan masukan terhadap apa yang harus kita lakukan untuk mencegah pengerusakan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, kelebihannya adalah memiliki peluang untuk bekerja di perusahaan minyak. Ternyata di perusahaan minyak juga melirik adanya oceanografi, lulusan oceanografi. Seperti tadi ya, yang untuk teknik pemetaan bawah dasar laut juga menggunakan ahli. Siapa yang mau baca datanya? Ya dari oceanografi. Nah, jadi dibutuhkan untuk mengumpulkan data, terutama karena oceanografi mempelajari data secara luas ya, tidak cuma di lautan aja. Jadi di bagian iklim dan cuaca yang mempengaruhi lautan juga dipelajari. Makanya ilmunya sangat dibutuhkan. Jadi nanti datanya bisa dipakai untuk mendesain atau membangun misalnya pengeboran minyak lepas pantai. Ya, jadi ini salah satu contohnya. Kemudian yang keempat ada kelebihannya lain adalah bisa bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini karena bidang ilmu yang dipeloreh juga bisa dimanfaatkan di bidang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kebanyakan sebagai analis data dan juga informasi, analis kelautan, ataupun analis konservasi kawasan. Jadi banyak bidang-bidang ahli yang diperlukan nantinya setelah lulus dari program studi ini bisa bekerja juga di kementerian. Oke. Selanjutnya kita akan lihat dunia perkuliahan. Nah, teman-teman semuanya di dunia perkuliahan memang akan kita kalau bicarakan dunia perkuliahan pasti bicaranya adalah tentang mata kuliah ya. Mata kuliahnya kira-kira apa saja yang dipelajari. Jadi saat kuliah di jurusan oceanografi nanti ada mata kuliah khusus seperti namanya permodelan oceanografi, komputasi oceanografi, karena di pelajaran oceanografi jadi jangan dibayangkan hanya belajar oceanografi nanti menyelam saja ya, cuma ada diving aja, menyelam di samudra seperti itu. Jadi nggak cuma itu, jadi dia pelajarinya luas seperti saya katakan tadi. Jadi juga menggunakan peralatan-peralatan untuk mengetahui berbagai apapun yang terjadi di samudra ya, ataupun yang mempengaruhi di sekitarnya. Jadi juga oceanografi mempelajari tentang proses-proses seperti pergerakan ya, dari dinamis air laut, dari teorinya hingga terapannya. Nanti saya akan tunjukkan satu-satu kira-kira ada apa saja. Kemudian juga mereka juga mempelajari seperti tentang tsunami ya, prediksi gelombang laut, prediksi tentang untuk fishing ground, untuk memancing, untuk mengambil ikan kira-kira di area apa saja bisa dipetakan oleh mereka. Kemudian kalau terjadi tumpahan minyak di laut, mereka juga bisa mengantisipasinya bagaimana penyebarannya. Hingga nanti ada di pantai misalnya, ada pengerusan pantai, ya itu juga memerlukan oceanografi. Oke, kita lihat satu-satu kira-kira mata kuliahnya. Yang pertama mata kuliahnya seperti umum ya, kalau kita kuliah teman-teman di tahun pertama
kita ada fokusnya itu kepada mata kuliah umum. Mata kuliah umum itu seperti matematika, tapi matematika di universitas, karena ini oceanografi masuk ke dalam teknik. Jadi dia ada pelajaran namanya kalkulus. Jadi kalkulus ini matematika advance atau matematika. Kalau teman-teman belajar nanti di SMA, seperti integral dan sebagainya, itu akan juga diaplikasikan lebih detail lagi nanti belajar di kalkulus. Kemudian ada studi fisika, itu tak belajar karena ilmu teknik. Kemudian kimia, matematika, fisika, matematika, mekanika. Jadi kalau secara gambaran umum, kalau teman-teman tertarik kuliah di teknik, itu memang harus kuat, harus punya dasar di bidang matematika dan fisika, dan juga ada juga kimia atau biologi. Tapi yang paling utama matematika, fisika. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah ada keinginan tertarik untuk kuliah di bidang teknik, itu harus matematika sama fisikanya itu dasarnya harus kuat, ya. Selanjutnya ada seperti karena topik-topiknya itu dia sangat luas dari oceanografi, dia dikelompokkan ya menjadi 5 kelompok studi. Yang pertama namanya oceanografi kimia. Jadi dia mempelajari tentang reaksi kimia dan distribusi unsur kimia di dasar laut dan samudra. Jadi kira-kira dasar laut ini ada unsur kimia apa gitu. Mereka mempelajari gitu. Jadi ini bidang studi khususnya. Kemudian ada kedua, oceanografi fisika. Jadi ini mempelajari berbagai aspek fisika air laut. Jadi contohnya bagaimana fisika air laut itu distribusi temperatur air laut. Misalnya temperaturnya yang lebih panasnya bagaimana, karena apa? Dipengaruhi oleh iklim, cuaca dan sebagainya. Kemudian gerakan air laut, karena di air laut itu juga ada pergerakan, mereka ada arus ya, arus sendiri. Jadi dipelajari. Kemudian tipe energi. Jadi banyak sekali pemanfaatan energi dari laut. Ini juga dipelajari di oceanografi fisika. Kemudian ada juga tentang interaksi udara dan laut, gitu ya. Kemudian ada oceanografi biologi. Oceanografi biologi ini mempelajari tipe kehidupan laut. Jadi udah pasti itu tentang distribusi atau tentang dinamika ekosistem yang ada di laut. Jadi ada kaitannya hubungan organisme dengan lingkungan. Itu dipelajari di oceanografi biologi. Kemudian ada lagi oceanografi geologi. Nah, kalau geologi ini disebut juga dengan geologi laut atau marine geology. Jadi ini mereka mempelajari tentang asal-usul cekungan laut. Jadi misalnya sifat batuan, mineral dasar laut. Jadi kalau kita laut tahu ya di dalamnya seperti ada palung laut gitu, ada lembah dalam laut yang dalam. Kemudian di situ ada terbuat dari batu-batuan, mineral dari dasar laut. Dipelajari di oceanografi geologi. Ya, kemudian selanjutnya ada oceanografi meteorologi. Nah ini mempelajari fenomena atmosfer. Jadi di atas samudra itu kira-kira gara-gara cuaca ini apa pengaruhnya terhadap perairan di permukaan maupun di dasar laut. Jadi mereka mempelajari ini. Jadi kelihatannya seru ya teman-teman, banyak sekali bidangnya yang bisa dipelajari lebih spesifik nantinya waktu kuliah. Kemudian kita beralih ke mata kuliah yang lain, contohnya seperti ada namanya komputasi oceanografi. Ya, jadi harus bisa memakai alat-alat komputer dan program-program komputer juga untuk mengetahui misalnya yang tadi kita lihat di video ada ya untuk pemetaan, misalnya pemetaan bawah laut. Kemudian ada meteorologi umum karena pelajari tentang cuaca juga, mekanika fluida ini lebihnya harus ke fisika ya, ke bagian tekniknya, termodinamika dan sebagainya. Kemudian ada juga ini lebih spesifik belajarnya pemodelan oceanografi tentang analisis sinyal. Jadi harus bisa analisis juga ya, melakukan satu penelitian nantinya, tahu gejala-gejala yang ada di samudra. Kemudian ada juga seperti survei hidrografi, selam dan navigasi laut, ya itu bisa menyelam ya, bagaimana mempelajari dengan menyelam, melihat langsung ke bawah laut dan dipelajari nanti. Bagaimana dalam navigasi, dalam melakukan pelayaran di laut, nah itu juga harus diketahui karena ahli dari oceanografi juga melakukan penelitian langsung di samudranya ya, jadi harus bisa mengetahui juga ilmu-ilmunya. Oke, tentang pasang surut. Pasang surut ini juga menarik karena dari seperti yang pernah saya baca di beberapa artikel seperti Aristoteles ya, dulunya mereka juga ada datanya ya tentang pasang surut. Jadi oceanografi sebenarnya sudah dipelajari dari zaman dulu, tapi belum meluas ya, baru fenomena yang ada di laut yang dilihat kemudian dipelajari. Oke, selanjutnya pengetahuan dan keahlian. Nah, jadi apa saja skill yang harus dipersiapkan? Yang pertama pastinya karena ini teknik, teman-teman harus senang berhitung ya. Jangan sampai teman-teman yang tidak suka berhitung, ini bukan tidak bisa atau tidak
bisa atau tidak ya, tapi senang atau tidak senangnya. Kalau teman-teman senang, mau, ada kemauan untuk bisa berhitung, walaupun sekarang nggak bagus-bagus sekali, nggak apa-apa. Jadi kita tinggal belajar aja. Kalau senang nanti pasti ada jalan, pasti bisa. Nah nanti di teknik, ya karena oceanografi teknik itu diperlukan untuk banyak hitung-hitungannya di kalkulus, di matematika tadi, di fisika tadi juga ya. Kemudian senang melakukan riset ya, karena penelitian, karena ada banyak tidak hanya bekerja di lapangan dan juga nanti bisa komputasi misalnya menggunakan program-program. Jadi harus bisa melakukan penelitian dan melakukan observasi, melihat gejala di lingkungan dan sebagainya. Problem solving dan pastinya kalau ada permasalahan bisa dicari solusi, analisis dan kemampuan bekerja dalam tim. Nah, seperti yang saya katakan, oceanografi itu cakupannya luas sekali ya. Tadi seperti ada 5 kelompok bidang studinya. Jadi antar tim itu dia ada kerjasamanya, misalnya menyelesaikan satu proyek gitu, seperti mapping tadi ya, mapping bawah laut. Jadi ada beberapa, nggak cuma dari oceanografi, dia ada ahli-ahli lain yang terlibat. Jadi kita harus bisa kemampuan bekerja sama dalam tim. Nah, teman-teman, kemampuan bekerja sama dalam tim ini dinamakan sebagai salah satu skill 21st century skill yang harus teman-teman kuasai di abad 21 ini. Apa saja? 4C ya, namakan 4C. Jadi yang itu kerjasama, kolaborasinya harus dapat. Kalau teman-teman dari sekarang tidak bisa berkolaborasi dengan orang lain, bertukar pendapat dengan orang lain, kemudian bisa mempresentasikannya di depan orang lain, nanti di kerja masa depan itu tidak dilirik. Ya, itu skill yang diperlukan. Jadi bisa diasah sekarang. Apalagi communication, ya, komunikasi dengan orang lain juga harus bagus karena dalam memaparkan suatu penemuan, dalam memaparkan suatu problem, itu harus bisa komunikasi dengan jelas, dengan baik. Kemudian ada creativity pastinya. Jadi harus kreatif di segala bidang karena di masa depan itu akan dibutuhkan sekali, banyak sekali bidang-bidang kreatif ya yang berkembang. Jadi kita nggak bisa lagi kalau tidak kreatif itu tidak akan bisa berkompetisi. Kemudian terakhir critical thinking. Nah, critical thinking udah pasti ya, teman-teman bisa mengasahnya dengan dari sekolah sekarang, dengan banyaknya berpikir untuk menyelesaikan suatu problem atau melihat satu permasalahan dari sisi yang lain, termasuk dalam critical thinking. Oke. Ya, ini semoga teman-teman semuanya dipelajari untuk skill ini karena diperlukan untuk bidang kerja teman-teman di masa depan. Kemudian ada prospek kerja. Nah, kira-kira akan menjadi apa saja gitu. Kayaknya tidak seru kalau cuma saya tuliskan atau saya sampaikan. Bagusnya kita lihat langsung dari real life-nya ya. Kita lihat dari real life video dari orang-orang, dari ahli-ahli oceanographer sesuai dengan bidangnya, di mana mereka sudah melakukan banyak sekali penelitian dan juga mereka terjun ke dalam bidang oceanografi. Nah, ini seru menurut saya kalau kita bisa lihat secara langsung kira-kira apa yang mereka kerjakan waktu sudah lulus dari program studi oceanografi. Baik, akan saya share beberapa kehidupan saintis ya, peneliti di bidang oceanografi. Oke, kita lihat. Yang pertama kita lihat ada dari oceanographer. Oke. Namanya Art Miller ya. Okay. My high school science teacher gave me the best advice of my life. I told him that because I had studied the ocean and looked at the biology, I wanted to be a marine biologist. And he said, "You want to be an oceanographer." I'm Dr. Art Miller. I'm a research oceanographer, a senior lecturer in climate sciences, and also currently serving as head of the Oceans and Atmosphere section of the Scripps Institution of Oceanography at the University of California, San Diego. My type of science involves understanding the physical circulation, particularly how the ocean influences the atmosphere. Ya, jadi fokusnya itu ke physical, seperti misalnya bagaimana aliran yang mempengaruhi dari cuaca ya, yang mempengaruhi tentang samudra. Affects climate variability and climate change. Most of the research is done using computer models, simulations of ocean atmosphere system. Ya, seperti dikatakan dia menggunakan banyak computer models ya, sama simulation. Jadi tidak hanya dengan terjun ke lapangan bisa menyelam ke dalam samudra, tapi harus juga bisa menguasai seperti modelnya, bagaimana menggunakan aplikasi untuk melihat tentang pergerakan cuaca misalnya seperti ini.
arus-arus yang ada ya. An ecological system, and also using statistical models. For instance, one of my PhD students, Natalie Cordero Quiros, is looking at the impact of El Nino events on the ecology of the California current system. We also have another major project that involves coastal sustainability of fisheries along the coast. All the scenarios that we see in the next 50 years mean the basic California current is going to be warmer. That's really bad for California market squid, which is the most lucrative fishery along our coast. And the squid require a very narrow temperature range. If it gets to be too warm, they can't lay eggs. So nah ini banyak sekali ya teman-teman di Indonesia, misalnya kalau kita pelajari di penelitian tentang biota atau makhluk hidup yang di laut, kadang-kadang karena pengaruh temperaturnya semakin tinggi itu bisa menyebabkan banyak kematian dari mereka. Jadi ahli oceanografi juga mempelajari, terutama yang biological ya, bagaimana impact-nya terhadap makhluk hidup. We anticipate that the squid fishery is going to shift northward. My group now consists mainly of PhD students. The ones that come to Scripps are just amazing, and they're all interested in the science. And so many of them, these days especially, are interested in taking what they've learned from the science and applying it to practical things like policy and helping to actually change the world. Baik, teman-teman, kita lihat satu lagi tentang Simon Bowman ya. But the animals in the ocean rely on sound, and so changes in the sound field is going to be so much more impactful for them than it is for us. I'm Simone Baumann-Pickering, biological oceanographer at Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego. I study the ecology of large marine predators, particularly marine mammals. I'm looking at how changes in the acoustic presence of certain species may be related to changes in our environment. For the most part, I'm using long-term autonomous recorders that are being deployed in the ocean for months at a time. They record all the sound. Ya, teman-teman bisa melihat di sini keren-keren ya peralatan yang mereka gunakan, seperti tadi yang sistem sonar pada lumba-lumba. Jadi mereka juga bisa merakit bagaimana untuk sistem sonarnya. Jadi luar biasa ini, oceanografi itu pengetahuannya luas sekali. Kita lihat lagi. From low frequency ship sounds or baleen whale sounds to very high frequency echolocation clicks of dolphins. And so we take that out of the instrument once we recover the instrument and bring it into a processing facility. So in this case, we're seeing 5 explosive events, and in the background you have humpback whales singing. I pulled this up because it shows just how intrusive those types of sounds can be while the animals are trying to make a living and trying to communicate. In all of these areas now, we're more and more hearing people intruding in these soundscapes, and quantifying that and understanding that is a big driver for me. Ya, menarik sekali ya teman-teman. Jadi bagaimana dari biological oceanographer, salah satu karir atau profesi yang bisa teman-teman misalnya kalau tertarik di oceanografi nanti untuk mengerjakan. Nah, ini juga sangat bagus menurut saya. Oke, teman-teman, jadi kita kembali lagi ke dalam materi kita. Jadi kita akan lihat sekarang contoh-contohnya ya, kira-kira prospek kerja ke depannya apa untuk untuk oceanographer, untuk lulusan dari program studi oceanografi. Jadi perubahan iklim yang teman-teman terjadi sekarang, dinamika sosial laut yang masih banyak peluang yang bisa dipelajari. Jadi tempat untuk para lulusan oceanografi juga masih tetap terbuka karena bidangnya itu sangat luas. Jadi mereka dapat bekerja sebagai coastal modeler, oceanographic surveyor, banyak lagi hydrographic surveyor dan sebagainya. Kita lihat satu-satu ya teman-teman. Oke. Ya, prospek kerja yang pertama kita lihat ada sebagai marine environmental scientist, jadi ilmuwan yang pelajari tentang lingkungan pada kelautan, itu bisa juga. Kemudian ke marine seismic navigator atau offshore navigator, jadi banyak terapannya. Kemudian peneliti atmosfer dan luar angkasa, tidak cuma di samudra, bisa jadi spesialis konservasi alam, hydrographic surveyor, konsultan lingkungan,
pengajar ilmu atmosfer, ilmu bumi, ilmu luar angkasa, ilmu kelautan. Nah, tapi teman-teman sekarang ironisnya kalau kita lihat di Indonesia, sebagian profesi tersebut masih diisi oleh tenaga ahli dari luar negeri. Karena profesi bidang oceanografi lebih banyak diakui dan dibutuhkan di negara-negara maju karena mereka lebih spesifik untuk mereka ilmu yang mereka dapatkan. Tapi alhamdulillah sekarang di Indonesia juga sudah berkembang ya, sudah ada universitas yang membuka jurusan khusus untuk oceanografi. Nah, nanti kita lihat di bagian selanjutnya. Oke, prospek kerja selanjutnya pada dasarnya lulusan oceanografi di Indonesia, kalau kita bicarakan lulusan di Indonesianya, tetap dibutuhkan ya karena banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di kelautan. Jadi baik dari kajian terapan maupun kajian murni. Jadi nantinya hasil risetnya dapat menunjang kajian lingkungan laut dan pesisir. Oke, jadi bisa dikembangkan. Contohnya bisa bekerja di lembaga penelitian seperti BNPB, LIPI, Pusat Pengembangan dan Penerapan Geologi Kelautan, BMKG. Jadi banyak peneliti tentang oceanografi, oceanographer bekerja di bidang ini, di lembaga penelitian. Atau bisa juga di instansi pemerintah seperti di Kementerian Kelautan dan Kementerian ISDM. Oke, juga Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Hidrografi, Oceanografi TNI AL. Nah, malah ada saya baca beberapa informasi lulusan oceanografi juga mereka ada yang direkrut untuk bekerja di TNI Angkatan Laut. Ya, itu menarik sekali ya, karena di TNI Angkatan Laut juga dibutuhkan ternyata oceanografi, tenaga ahli yang oceanografi. Jadi bidangnya sangat luas, teman-teman. Oke, selanjutnya bisa juga di bidang industri, jadi perusahaan minyak dan gas, perusahaan perikanan, perusahaan survei, perusahaan pertambangan, pariwisata, bahari kelautan, perusahaan teknologi. Jadi bisa juga di LSM misalnya, kalau bidang akademik kita bicara tadi, ada tenaga pengajar dan di perguruan tinggi misalnya. Bisa juga di LSM, tentang lingkungan hidup misalnya. Jadi ini masih banyak lagi profesi yang tidak bisa kita sebutkan, ini hanya sebagian saja, karena masih banyak yang bisa dieksplor ya, dari potensi provinsi ini. Dan bidang kerjanya juga masa depan karena cakupannya sangat luas pada oceanografi. Jadi kalau kita pelajarinya itu mulai dari nggak cuma laut lepas ya, dari awalnya, dari hulu sungainya, perairan pantai sampai ke laut lepas, nanti semua dipelajari di oceanografi. Jadi peluangnya kerjanya banyak prospek. Oke, kita ke tahap terakhir sekarang. Kalau ada teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom Q&A, jadi nanti bisa kita jawab. Selanjutnya kampus terkait, jadi programnya itu ada di universitas apa saja. Sejauh ini yang informasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber, baru 2 universitas negeri di Indonesia yang membuka jurusan khusus oceanografi. Kalau kebanyakan universitas lain itu di dalam ilmu kelautan, jadi di dalam jurusan ilmu kelautan ataupun teknik kelautan, mereka mempelajari oceanografi. Tetapi kalau di Indonesia ada 2 universitas negeri yang mengadakan langsung ya, jadi sebagai jurusannya. Jadi kalau di ITB salah satunya, ITB ini ada di program studi oceanografi berada di bawah Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Nah, kalau akreditasi ini dari jurusan oceanografi ini telah memperoleh nilai A, akreditasinya A dari BANPT di tahun 2015. Oke, yang kedua ada di Undip. Nah, di Undip ini di bawah jurusan oceanografi di bawah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, ini yang terbaik yang ada di Indonesia. Kemudian teman-teman pasti bertanya perbedaan mendasarnya apa antara jurusan ilmu kelautan dan oceanografi. Nah, kalau kita lihat di Undip, bedanya itu pada metode dan ilmunya. Kalau ilmu kelautan itu lebih mengarah ke studi ilmiah. Jadi kalau oceanografi lebih tentang mengeksplorasi laut-laut di Indonesia. Ya. Jadi ini luar biasa sekali karena mereka juga mempunyai ini ya kekhususan yang mereka ingin pelajari pada kelautan. Jadi ilmu yang berkembang. Jadi kalau saya pernah juga melihat dari wawancara dulu ya dari Kemenristek Dikti mengatakan bahwa yang sekarang target dari pemerintah banyak meliriknya ke arah maritim, ke arah kelautan. Jadi eksplorasi sekarang itu ke lautan, ke arah kelautan. Karena banyak sekali sumber dayanya di kelautan, tapi kita masih belum bisa mengeksplor banyak ya. Oke, jadi seperti ini saja kalau yang saya ketahui dari 2 kampus yang di dalam negeri. Kalau di luar negeri itu lebih banyak lagi pastinya, dan mereka lebih
khusus. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk kuliah di luar negeri juga bisa memilih ini oceanografi karena pemanfaatannya nanti aplikasinya itu luar biasa. Oke. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh peserta di sini. Terima kasih sudah mengisi polling yang kita sediakan juga. Dan kemudian jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di Q&A. Saya baca pertanyaan yang sudah ada. Oke. Nah, ada yang bertanya kalau ini ya. Tadi ada tanya kalau TNI biasanya untuk apa Pak lulusan oceanografi itu direkrut. Nah, dari tadi yang saya baca dari beberapa sumber untuk TNI AL Angkatan Laut, karena mereka memerlukan ahli oceanografi, karena dalam untuk pengeksploran ataupun di dalam di kelautan, di kapal mereka juga perlu mempelajari seperti struktur yang ada di dasar laut dan sebagainya. Jadi diperlukan adanya seperti surveyor ya merekanya ahli oceanografi. Jadi tetap dibutuhkan ya di pelayaran ya pertama. Oke. Ada lagi pertanyaannya satu lagi, oke. Ya ada juga yang bertanya tentang untuk masuk ke dalam jurusan oceanografi apa aja yang dipersiapkan. Oke, sudah dijelaskan tadi persiapannya, terutama teman-teman kalau dari SMP SMA sekarang bisa mempersiapkan dengan memperkuat dasar ilmu matematika dan fisika ya. Karena kalau jurusan teknik, terutama oceanografi ini seperti itu. Dan juga banyak membaca tentang informasi tentang di laut, kelautan, tentang cuaca, seperti itu. Jadi akan membantu teman-teman nanti waktu kuliah, jadi lebih tertarik lagi. Banyak sekali bisa dieksplor ya, dari video di YouTube teman-teman bisa cari, dari berbagai artikel. Jadi banyak sekali pengembangan, penelitian tentang maritim atau kelautan Indonesia. Baik, teman-teman semuanya, para peserta, kita mohon evaluasinya dengan mengisi evaluation form di Bitly ini. Oke, saya kirimkan linknya melalui chat. Teman-teman bisa menjawab semuanya. Berapa pertanyaan di situ. Jadi ini terkait dengan evaluasi supaya program webinar kita yang dari Career Counseling Department Introduction to College Major semakin meningkat. Jadi kita ini program rutin, setiap minggu kita akan menjelaskan satu jurusan, dan kita mulai dari jurusan langka di Indonesia. Kalau yang minggu lalu kita sudah pelajari tentang agroteknologi, minggu ini kita pelajari tentang jurusan langka juga oceanografi. Oke, jadi silakan ditunggu informasi selanjutnya bisa diikuti di Instagram maupun di sosial media Fatih Bilingual School. Oke, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.